Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu di kebaktian matahari terbenam. Kita mau menyerahkan lubuk jantung kita untuk menyembah Allah Bapa yang ada di surga. Mari kita mulai kebaktian matahari terbenam ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Dengarlah perkataan Tuhan yang diambil dari Mazmur 101. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur untukmu ya Tuhan. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan. 26, saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. 26. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib untuk manusia. Terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Marilah kita mempersiapkan lubuk jantung kita. Kita mau masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur karena petang hari ini Engkau sudah memimpin kami datang di kebaktian matahari terbenam ini
untuk menyembah Engkau lewat puji-pujian, persembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kiranya Engkau berkenan atas setiap penyembahan kami. Karena kami tahu Bapa bahwa kami adalah manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, baik melalui pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan hanya darah Tuhan Yesus yang bisa menyucikan dosa dan pelanggaran kami. Dan pada saat ini kami mau menyembah Engkau, kiranya Engkau berkati ibadah kami pada sore ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Dipersilakan buka di Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 26. Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 26. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya baca yang pertama, saudara-saudari baca kedua. Di dua ayat terakhir kita akan sama-sama membacanya, yaitu 25 dan 26. Saya akan mulai. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah sudah ditulis, rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang jantungnya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi untuknya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Sama-sama. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam jantungmu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu."
Berbahagialah orang yang kesukaannya ya setiap hari membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan ya. Kita buka pujian 335. 335. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pula ku tak disembuhkan. Ketika insapku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat, dan aman pulangku. Meski selaksataan lewat di sorga yang mulia, tak berhenti ku bernyanyi memuji namanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Silakan menyimaknya dengan baik. Juga terdapat di bawah buletin. Saya akan membacakannya. Yang pertama adalah kelas pengetahuan dasar Alkitab telah dimulai. Jemaat yang ingin dibaptis dewasa, baptis anak, reafirmasi iman, dan pindah anggota bisa segera ya mendaftarkan diri. Yang kedua, puji Tuhan di mana kita dituntunnya berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Harap sebagai kepala keluarga ya dapat memimpin kebaktian keluarganya di rumah masing-masing dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Warta gereja ketiga, puji Tuhan kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda ya sudah diadakan di gereja, jadi mengundang setiap remaja pemuda bisa menghadirinya. Yang terakhir, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya yang berada di rumah. Warta gereja sampai di sini. Ada yang baru? Kalau tidak ada, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita buka pujian 325. 325.
325. Minta Pak Muen untuk siap. Ku memilih Yesus bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan jantungnya. Ku memilih Yesus lebih indah dan meliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Dipersilakan bangkit berdiri. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Kita menyanyi lagu doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa sumber segala berkat yang sudah memberkati kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan pada saat ini kami dengan sukacita yang besar, kami mau menyembah Engkau lewat persembahan. Ini adalah bentuk ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Kami juga mau berdoa Bapa untuk persembahan ini, agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu lewat pelayanan di berbagai tempat, secara khususnya di Pos PI Serdam ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan duduk. Selanjutnya khotbah akan disampaikan oleh Saudara Zakaria dengan tema Yesus mengutuk pohon ara. Kepada hambanya kami persilakan. Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Saya mau mengajak kita semua membuka Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius 21. Injil Matius 21 kita akan membaca lagi di ayat yang ke-18 sampai 22. Injil Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kita akan membacanya bersama-sama. Berapa ayat ini? 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyongnya menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pimpinan Tuhan untuk kita bisa mempelajarinya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber hikmat kami sungguh memohon ya Bapa, saat kami membuka firman-Mu, melihat keajaiban firman-Mu, kiranya Engkau berbicara kepada kami. Kiranya Engkau jadikan kami tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang akan kami pelajari bisa kami mengerti, bahkan bisa bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat. Dan kiranya Engkau yang tolong hamba-Mu yang terbatas ini dan tidak berguna ini, sehingga Engkau pakai untuk menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa atas dosa pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita membaca tadi Markus pasal 11 dan Matius pasal 21, ada kejadian yang mungkin kalau secara sederhana kita bingung. Kenapa? Kalau di dalam Matius pasal 21 ayat yang 18, kita melihat di ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus pagi-pagi pergi kembali ke kota dan merasa lapar dan lihat pohon ara, dan kemudian dikatakan Tuhan Yesus mengutuknya, dan ayat 20 dikatakan menjadi kering. Maaf, ayat 19 menjadi kering. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Lalu dikatakan melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Tapi kalau kita melihat tadi Markus pasal yang ke-11, itu seperti ada jeda, ada jarak antara waktu Tuhan Yesus mengutuk, pohonnya kering, dan murid-muridnya komentar. Kalau kita lihat ya, di Markus pasal 11, 12 sampai 14, Tuhan bilang akan dikutuk. Tapi setelah kering itu keesokan harinya, yang mana yang sebenarnya benar? Apakah Alkitab menyatakan kesalahan? Tidak. Sebenarnya secara kronologis seperti ini ya. Pada hari Minggu, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan dia dielulukan menjadi raja. Seperti yang di kitab Zakaria 9:9 katakan. Dan pada malam harinya dia ingin ke Bait Allah. Saat dia lihat sudah malam, dia akhirnya bilang, oh, saya memutuskan ke Betania. Kembali ke Betania bersama murid-muridnya. Keesokan harinya, nah hari ini, hari Senin, Tuhan Yesus dalam perjalanan pagi-pagi kembali ke kota. Kemana? Dari Betania ke Yerusalem. Jaraknya hanya 1 mil, tidak jauh. Makanya waktu pagi-pagi itu Yesus merasa lapar. Dan dia lihat, ada pohon ara. Kalau kita lihat dan mempelajari Alkitab, pohon ara ada pohon yang paling sering disebut di Alkitab.
selain pohon zaitun, pohon-pohon yang lain. Pohon ara adalah pohon yang mudah sekali tumbuh di sana dan banyak bisa ditemui. Kalau kita berbeda, banyak negara punya pohon yang berbeda. Tapi di tanah perjanjian, pohon ara adalah pohon yang bisa tumbuh di jalan dan semua orang bebas makan. Saat Tuhan Yesus lihat, pohon ara, saya lapar dan saya ingin makan. Kenapa dia ingin makan? Dia melihat ada daun-daunnya lebat. Dan dia mau makan, tapi dia tidak menemukan buah satupun. Akhirnya dia kutuk. Dan setelah itu mereka pergi ke bait Allah, menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, mengusir para pedagang, dan akhirnya pulang. Baru hari Selasa pagi-paginya, murid-muridnya baru lihat lewat situ lagi, dan lihat pohon aranya sudah kering. Makanya kalau kita mau mempelajari Matius, kita harus mempelajari Markus secara bersamaan. Jadi sederhananya seperti ini ya. Matius 21 ayat 18 sampai 19 itu hari Senin. Sedangkan 20 sampai 22 itu hari Selasa. Matius hanya memberi rangkuman ceritanya, sedangkan Markus secara urutan ceritanya. Oke, kita sudah dapat. Jadi tidak ada kesalahan di sini. Banyak orang bilang, terjadi kesalahan di Alkitab. Kenapa Alkitab bilang seperti ini, tapi di Markus seperti ini? Tidak ada kesalahan. Kita harus melihatnya dari sudut pandang tertentu. Nah, kita kembali ke pelajarannya. Waktu Tuhan Yesus lihat pohon ara itu, dia lihat tidak ada buah. Padahal daun-daunnya banyak. Di sini memang dikatakan belum musim buah ara, belum panen. Kita harus tahu ya, buah ara panen setidaknya 2 kali setahun. Dan salah satunya ada bulan Juni, Juli. Kalau kita lihat kejadian ini seminggu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, artinya bulan Paskah. Bulan Paskah itu terjadi akhir Maret sampai April. Jadi udah barang tentu buah ara nggak mungkin panen. Tapi kalau kita melihat Markus jelaskan bahwa daun-daunnya sudah banyak. Ini sudah mulai berbuah. Jadi pohon ara ini adalah pohon yang unik. Kalau daunnya sudah mulai tumbuh lebat, artinya harusnya udah ada buah, walaupun kecil dan tidak seenak dari waktu musim panen. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mengharapkan ada buah di sana. Tapi tidak ada. Kelihatannya bagus karena menjanjikan. Pohonnya lebat, menjanjikan buah, tapi tidak ada buah. Lalu Tuhan Yesus bilang, dikutuk, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mengutuk? Bukankah Tuhan Yesus maha kuasa? Kenapa Tuhan Yesus nggak cari pohon lain? Ya kan? Banyak pohon ara di sana. Kenapa nggak cari pohon lain? Kedua, bukankah Tuhan Yesus bisa memberi kehidupan? Kenapa Tuhan Yesus tidak bilang aja, pohon ara, berbuah? Bisa gak? Bisa. Kenapa harus dikutuk? Nah, kita harus ingat ya, setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ada pelajarannya. Pelajarannya di mana? Nah, hari ini kita akan lihat, kenapa Tuhan Yesus harus mengutuk? Tidak cari buah lain, pohon lain maksudnya, tidak menghidupkan pohon itu, bisa Tuhan Yesus bisa melakukannya. Harus mengutuk, karena ini pelajaran untuk murid-muridnya, untuk melihat kondisi bangsa Israel sendiri. Oke, ada 2 pelajaran yang kita bisa petik hari ini, yaitu pentingnya berbuah dan pentingnya berdoa. Berbuah dan berdoa. Yang pertama, kalau kita melihat pentingnya berbuah, kita tahu ya, pohon buah harus berbuah. Itu fungsinya. Pohon bunga harus berbunga. Kalau dia tidak berbunga, tidak baik. Dan Tuhan waktu menjadikan seluruh pohon-pohonan waktu di hari ketiga, Tuhan menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga. Tuhan katakan, hendaklah tunas dan biji-bijian bertumbuh semua. Artinya sesuai fungsi masing-masing. Kalau pohon itu harusnya berbuah, harus jadi pohon buah yang baik. Berbunga harus menjadi bunga yang cantik. Atau daunnya yang diambil harus daun yang terbaik.
semuanya harus. Atau batangnya bagus supaya bisa dijadikan perabotan. Tuhan punya fungsi masing-masing untuk setiap tumbuhan, bahkan rumput. Kadang-kadang kita cabut rumput kan? Minggu lalu saya melihat banyak yang mencabut rumput di dekat rumah saya. Untuk apa? Untuk kasih makan sapinya. Ada fungsinya. Setiap tumbuhan ada fungsinya. Tuhan tidak jadikan tumbuhan asal-asalan. Ada fungsinya. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu. Dan pohon ara ini punya fungsi, yaitu berbuah. Ini yang dituntut dari pohon ara. Dan ini yang dituntut dari Israel sebenarnya. Kalau kita melihat bangsa Israel seharusnya berbuah. Tapi dia hanya terlihat seperti daun-daun. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka katakan mereka menanti Mesias. Dan mereka menjalankan ritual agama yang luar biasa. Makanya ini sangat berhubungan erat dengan bagaimana Tuhan Yesus hari itu menyucikan bait suci. Kenapa? Karena di bait suci banyak pedagang-pedagang yang harusnya jadi rumah doa, jadi rumah dagang. Orang menjual belikan kurban. Kan banyak orang datang dari jauh ingin berkurban. Mereka tidak mungkin bawa kambing dari jauh bermil-mil atau domba. Enggak. Mereka harus membeli di situ. Tapi pejabat-pejabatnya, kepala-kepala ibadahnya, rumah ibadat atau semua orang Farisi menjual dengan mahal. Dan koin tidak boleh, koin yang ada gambar kaisar dipersembahkan. Mereka bilang harus ada koin rumah bait Allah. Mereka memperjualbelikan. Jadi secara visual dilihat bagus, terjadi ibadah di sini, terjadi penyembahan yang baik di sini. Tapi secara dalamnya itu busuk semua. Sama seperti pohon ara ini berbuah, berdaun lebat, tapi tidak ada buah. Tapi sayangnya banyak orang Kristen seperti ini. Orang Kristen hanya nampak dari luar seperti orang Kristen, tapi nggak punya buah. Buah apa yang diharapkan jadi orang Kristen? Buah pertobatan. Sama seperti bangsa Israel, mereka tidak punya buah pertobatan. Mereka semua menyalibkan Yesus loh akhirnya. Makanya Tuhan Yesus harus mengutuk pohon ara untuk sebagai simbol bahwa nanti Israel akan dikutuk. Dan jelas Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit beberapa hari kemudian mengatakan, lihat pohon ara ini, perumpamaan ini bahwa Israel akan dicabut dari tanahnya, tapi nanti akan kembali lagi. Kenapa? Karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita melihat hidup kita nggak hanya seperti yang kita bisa tunjukkan kepada orang. Kita harus ada buahnya. Tunjukkan buahnya. Pertama, buah pertobatan. Kita harus tunjukkan. Jangan kita setiap minggu ke gereja. Untuk apa? Apa tujuan kita ke gereja? Oh, orang tua saya suruh saya ke gereja. Jadi saya harus ke gereja. Saya sekolah minggu dari kecil. Jadi saya harus ke gereja. Oh, saya memang tugas saya di gereja. Harus ke gereja. Apakah kita datang seperti memunculkan banyak daun, kayaknya orang Kristen yang baik, tapi tidak punya buah. Apalagi buah-buah roh. Buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua buah-buah itu, aspeknya apa kita punya. Kita bertahun-tahun sudah jadi orang Kristen, tapi tidak pernah bisa maafin orang. Tidak punya kasih. Gak pernah punya sukacita. Kita selalu ngedumel, ngeluh. Hidup saya susah. Gak pernah bagus. Seperti itu. Artinya kita tidak punya buah yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Ingat ya, pohon buah harus berbuah. Dan kita punya fungsi masing-masing. Siapapun kita punya fungsi masing-masing. Kita berfungsi dengan baik gak? Sebagai ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita tidak berfungsi, ada yang salah dengan kita. Bagaimana kita harus berbuah? Alkitab jelaskan, katakan di dalam Yohanes 15 katakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi kuncinya kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Pertobatan harus datang dulu. Setelah itu, kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dan ini jelas ada hubungannya dengan pelajaran kedua kita. Apapun yang kamu minta akan diberikan. Pertama, tinggal dulu di dalam Tuhan Yesus. Artinya kita harus bertobat. Kalau kita belum bertobat, kita sudah jadi orang Kristen, hanya KTP saja. Atau ikut-ikutan saja. Atau dipaksa. Atau diajak teman. Nggak tahu. Apa tujuan kita ke gereja? Hanya menuhin bangku supaya bangkunya terlihat panas. Apa maksud kita? Motivasi kita ke gereja apa sih? Apalagi saat ini, saat corona merajalela. Punya banyak alasan untuk tidak bergereja loh. Lebih mudah. Nggak perlu ke gereja. Pemerintah larang kita ke gereja. Terus saya kurang begitu sehat. Saya tidak mau ke gereja. Oh kan sekarang online. Bisa online. Tapi permasalahannya saat kita gereja di online, apakah kita bisa merasakan suasana surga loh? Kalau kita beribadah, kita sebenarnya merasakan suasana surga. Beribadah bersama-sama. Kitab Wahyu menjelaskan loh, seluruh manusia akan menyembah Tuhan. Bernyanyi, memuji Tuhan. Jadi kalau kita di rumah aja, tapi kita mampu. Ingat ya, kalau kita memang tidak mampu, tidak bisa dipaksakan. Kita pun harus punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Bisa kita sakit parah, daripada kita menularkan orang lain, lebih baik kita di rumah saja. Betul. Tapi kalau kita sehat-sehat, punya hal yang baik, kenapa kita tidak pergi ke gereja? Karena ke gereja itu adalah satu semangat yang baik. Dan itu menunjukkan buahnya loh. Makanya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Dan kalau kita mengingat Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan dikatakan, ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon ini yang diilustrasikan adalah pohon yang memerlukan air, yang bergantung pada air. Dan firman Tuhan adalah air kehidupan untuk kita. Kalau kita mau berbuah, firman Tuhan harus selalu ada connect kepada kita. Kita harus dapat nutrisi dari air, yaitu firman Tuhan, dan kita akan berbuah. Dikatakan, kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya gini, kayak seperti pohon ara. Musim yang benar berbuah lebat adalah Juni atau Juli. Kita punya. Saat kita belajar firman Tuhan, lama-lama kita akan berbuah. Tapi pada musimnya, pada waktu yang Tuhan tentukan. Mungkin kita sekarang lagi belajar untuk tidak marah. Kita emosian orangnya. Nah, Tuhan bilang, kamu harus panjang sabar. Belum bisa. Tapi kita terus belajar firman Tuhan. Dan lama-kelamaan pada musimnya, pada waktunya, kita akan menghasilkan buah panjang sabar. Kita akan lebih sabar. Tidak cepat marah pada musimnya. Dan dikatakan, tidak layu daunnya. Kenapa daun? Kata-kata tumbuhan selalu ada daun ya. Mau dia berbunga, berbuah, ada daun. Daunnya selalu ada. Artinya dari kelihatannya sudah bagus. Dan apapun yang dilakukannya berhasil diperbuatnya. Ini bukan hanya mengarah kepada orang yang baca firman Tuhan loh. Tapi kalau kita kembali ke ilustrasi pohon ini akan menghasilkan buahnya. Berhasil. Jadi kalau kita mau difungsikan secara terbaik dari dalam diri kita, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak muda, sebagai
pelayan Tuhan, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, kita mau difungsikan secara total, melekatlah, minta nutrisi dari air kehidupan. Kita harus melekat dulu kepada pokok anggur, kepada Yesus, dan kita percaya kepada Yesus, dan otomatis kita menghasilkan buah pertobatan, kemudian kita melekat pada firman-Nya, lama-lama buah-buah roh itu pasti kita akan hasilkan. Dan ini ada hubungannya dengan pelajaran kedua, yaitu pentingnya berdoa. Di sini menarik ya. Waktu keesokan harinya kering sudah. Jadi waktu Tuhan Yesus mengutuk ya, dikatakan di ayat 19, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saat itu kering, tapi muridnya nggak sadar. Sebenarnya keringnya udah saat itu, bukan keesokan harinya sudah kering. Tapi baru keesokan harinya murid-muridnya sadar dan lihat, sudah kering. Dan Petrus baru ingat, Tuhan, bukankah kamu kemarin kutuk? Dan sekarang sudah kering, kok bisa? Nah, dan Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa tentang pentingnya berdoa. Dan dalam hal ini ada dua hal yang digarisbawahi. Pertama, kamu harus berdoa dengan iman. Apa maksudnya berdoa dengan iman? Karena di sini ada kata percaya. Di Markus 3 kali kata percaya, dan di Matius hanya 1 kali kata percaya. 2 kali maksud saya. 2 kali. Jadi kata percaya, apa artinya percaya? Percaya itu artinya seperti kita melepaskan beban kita. Kita mau buang sampah, sampah itu kita lepaskan, bahwa saat kita buang ke tong sampah, hilang sampah itu. Percaya. Percaya seperti kita ke dokter, kita mau minta obat sama dia. Saya sakit kepala, dikasih obat. Kamu percaya kamu akan minum obat itu. Kalau kamu nggak percaya sama dokter itu, kamu nggak akan minum. Seperti itu percaya. Nah, sini katakan ada 3 aspek dalam percaya ini. Tuhan katakan, percayalah kepada Allah, kata Tuhan Yesus. Artinya gini, iman kita harus ada dasarnya. Kepada siapa? Bukan kepada nenek moyang kita, bukan pada roh leluhur, bukan kepada patung, bukan kepada manusia. Percaya kita kepada Allah. Karena kalau kita nggak percaya sama orang, kita nggak bisa minta tolong sama orang itu, bukankah begitu? Misalnya kita nggak percaya sama teman kita, dia nggak bisa bantuin kita, ngapain kita minta tolong sama dia? Percuma. Tapi kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, di dalam doa kita berdoa sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya untuk kita. Kedua, dikatakan percaya dan tidak bimbang bahwa gunung saja dapat berpindah loh. Kata Tuhan Yesus bilang, bukan hanya pohon ini bisa jadi kering. Kalau kamu tidak bimbang dan percaya bahwa kamu bisa memindahkan gunung, pasti pindah. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan berlebih-lebihkan hal ini? Apakah ini dikatakan, oh ini adalah hiperbola dari Tuhan Yesus? Enggak. Saya percaya Tuhan Yesus secara literal bilang, beneran loh. Kalau kamu mau berdoa gunung pindah, gunung bisa pindah. Tuhan gak pernah bercanda, tidak pernah melebih-lebihkan segala sesuatu. Maksud Tuhan seperti ini ya. Saat kita berdoa, kita doakan setinggi-tingginya loh. Gak apa. Sesuatu yang tidak masuk akal buat manusia, kamu boleh doakan. Sampai saat itu loh. Sampai sebatas itu kamu bisa berdoa sama Tuhan. Yang paling tidak masuk akal saat itu, gunung bisa berpindah. Kenapa gunung bisa berpindah? Karena mereka percaya, orang Yahudi, gunung pertolongan itu dari Tuhan. Di atas gunung. Yang lebih tinggi dari gunung. Gunung suruh pindahkan loh. Saat mereka minta pertolongan, selalu lihat ke arah gunung. Karena Tuhan ada di gunung. Tapi sih kata, kamu pindahkan. Bisa. Bisa gak kita lakukan itu? Bisa. Jadi kita boleh minta apa aja? Bisa, boleh. Saya katakan boleh minta apa aja. Sampai hal-hal yang tidak masuk akal untuk manusia. Ini batasnya loh. Tuhan gak main-main loh. Kalau memang satu hal yang tidak masuk akal, bisa Tuhan lakukan. Artinya seperti itu. Jadi tidak ada hal yang kecil yang Tuhan tidak bisa lakukan, dan hal yang paling besar yang Tuhan tidak bisa lakukan. Inilah hebatnya Tuhan kita. Tapi nanti kita lihat, kenapa harus ada ini? Apakah kita boleh minta benar-benar semuanya? Nah, di sini dikatakan kata percaya ketiga melekat kepada percayalah kamu telah mendapatkannya.
Tadi dibilang percaya kepada Allah. Kedua, percaya dan tidak bimbang kalau gunung saja bisa dipindahkan. Ketiga, kamu percaya kamu sudah mendapatkannya. Nah, ini adalah iman. Kamu tahu iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita semua berharap kan, Tuhan Yesus nanti datang menjemput kita. Dan kita akan diberi tubuh mulia. Udah ada belum? Belum. Udah pernah kita lihat? Belum. Kita harapkan. Dasarnya apa? Iman. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita pernah lihat gak Tuhan menciptakan langit dan bumi? Enggak. Kita pernah lihat secara dengan mata kepala kita Tuhan Yesus disalib? Tidak. Kita pernah melihat gunung batu bisa mengeluarkan air? Tidak. Laut terberau dibelah sama Musa? Tidak pernah lihat. Tapi itu buktinya, iman. Maka saat kita berdoa dengan iman, artinya gini loh. Kita berdoa bahwa kita mengimani bahwa itu bisa terjadi. Sekarang guys bawahnya, apakah kita bisa berdoa apa aja? Bisa. Boleh apa aja. Tapi gini ya, koneksinya seperti ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam aku, minta apa saja kamu akan menerimanya. Kuncinya apa? Tinggal. Tapi sederhananya seperti ini. Kalau kamu tinggal di dalam firman Tuhan, kamu belajar firman Tuhan, kamu akan semakin lama semakin tahu loh, kamu maunya apa? Tuhan maunya apa? Kamu semakin bisa bedakan doa kamu. Doa ini sebenarnya memang tidak masuk akal, tapi Tuhan berkehendak mungkin terjadi. Seperti bisa gak kalau Tuhan bisa melakukan malam ini kita berdoa bahwa virus corona menghilang dari dunia ini, bisa gak? Bisa. Besoknya totonya gak ada yang sakit, bisa? Bisa. Mustahil buat Tuhan? Enggak. Sangat mudah. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau? Kalau kita melekat pada firman Tuhan, doa kita pun akan melekat kepada firman Tuhan. Sederhananya seperti itu. Kita akan semakin dewasa berpikir, doa ini salah atau enggak ya? Nah, Tuhan akan ngajarin kita di sini. Makanya saat kita minta apa saja, mungkin saat ini kita bisa minta apa aja. Semakin lama kita akan minta sesuai dengan yang Tuhan mau loh. Secara otomatis. Makanya dibilang katakan pada musimnya. Ada waktu. Tapi guys bawahnya, kamu bisa minta apa aja? Bisa. Tapi kadang-kadang kita mintanya salah. Tapi minta apa aja loh. Kita berdoa, kadang-kadang kita muluk-muluk. Mungkin gak? Mungkin. Tapi semakin lama kita mempelajari firman, tinggal di dalam firman Tuhan, kita semakin tahu. Ini permintaan bodoh. Saya gak akan doakan lagi. Otomatis. Kita akan berhenti mendoakan itu. Seperti Musa. Musa waktu meminta dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia minta loh, mohon 3 kali. Tuhan, saya mohon kamu ampuni saya mau masuk ke tanah Kanaan. 3 kali Tuhan gak jawab dan terakhir kali bilang, cukup. Gak usah doakan lagi, gak akan saya jawab. Dia hanya bisa melihat sebelum dia mati tanah Kanaan itu seperti apa. Karena dia berdosa. Jadi kalau kita bisa berdoa sesuai firman Tuhan, doa kita akan menjadi doa yang paling luar biasa loh. Doa yang tidak pernah tidak dijawab Tuhan. Pasti dijawab. Nah, yang kedua, yang terakhir, kamu harus berdoa dengan pengampunan. Di sini dikatakan di Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sederhana seperti ini ya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak minta ampun sama Tuhan, doa kita terhalang oleh dosa kita. Dan Tuhan gak akan jawab doa kita. Oke ya? Kalau kita punya dosa, kita tidak minta ampun sama Tuhan,
dosa kita akan menghalangi doa kita sehingga doa kita tidak didengar Tuhan. Jadi kita mau sampai mulut kita berbusa, kita sampai berdarah, berlutut, Tuhan gak akan jawab loh. Selama ada dosa yang kita tidak akui, tidak minta ampun sama Tuhan. Ya, kalau kita lagi berdoa, ada orang lain yang benci sama kita, atau kita nggak suka sama orang itu, dan kita tidak mengampuni orang itu, Tuhan tidak ngampuni kita, doa kita juga terhalang. Jadi saat ini kalau kita benci sama orang, mungkin bencinya tidak sampai tahap ingin bunuh orang itu ya, enggak. Kita benci sama orang itu, kita kesel sama orang itu, kita maki-maki orang itu. Ingat, artinya pelayanan kita, doa kita, hidup kita nggak akan diberkati. Kenapa? Karena stuck. Kita nggak ngampuni dia, dosa kita tidak diampuni Tuhan, kita doa percuma. Makanya untuk clear, kita harus ampuni orang itu. Saat kita berdoa dan kita ingat orang itu, kita masih benci. Kita masih kesel banget sama orang itu, kita iri sama orang itu, kita dengki sama orang itu. Selama kita masih tidak mengampuni orang itu, walaupun dia nggak minta maaf sama kita loh, kita harus ampuni. Baru doa kita berdoa sama Tuhan, kita minta ampun, Tuhan ampuni dosa saya, selesai, dan doa kita bisa didengar Tuhan. Ini maksudnya loh, jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu. Jadi kadang-kadang kita sederhana bilang, saya minta ampun terus sama Tuhan, tapi kita tidak mengampuni orang lain. Ini di garis bawah loh, di doa Bapa kami, kalau kita lihat, Bapa kami katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di bagian terakhir juga ayat yang sama. Jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Doa dengan pengampunan. Ini yang kedua. Dan hari ini kita sudah belajar dari bagaimana Tuhan Yesus mengutuk Ponara. Pelajaran kita sederhana. Karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan selalu punya tujuan. Pertama, dia mengajar pentingnya berbuah. Ponara ada simbol dari bangsa Israel yang tidak berbuah, tidak bertobat. Tapi kita lihat pohon ara itu berdaun lebat. Penampakannya bagus, tapi ternyata dalamnya tidak menghasilkan buah. Apakah kita seperti ini? Kita ke gereja, kita jadi orang yang baik sekali. Nampaknya bagus, seperti daunnya banyak. Tapi nggak menghasilkan buah pertobatan. Tidak menghasilkan buah roh. Kita akan dikutuk. Dan apalagi kalau kita tidak bertobat, kita akan benar-benar dikutuk loh. Kita akan jatuhkan di neraka saat kita mati. Kedua, pelajaran kedua sederhana, yaitu berdoa. Pertama, berdoa dengan iman. Minta apa saja. Ingat, kita harus tinggal dulu di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Maka kamu minta apa saja, maka Tuhan akan menjawab. Apa saja loh, kamu boleh minta apa saja. Bahkan gunung mau berpindah pun, kalau sesuai Tuhan mau, bisa. Tapi saat kita tahu, kita belajar firman Tuhan akan mengisi otak kita dengan doa-doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Sederhana seperti itu. Dan kita akan minta apa saja yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, kita belajar saat kita berdoa, kita juga harus mengampuni. Kalau ada seseorang yang kita benci, yang tidak kita suka, walaupun dia tidak pernah minta maaf sama kita, kita harus maafkan. Kita ampuni dia di dalam doa kita. Tuhan, saya mengampuni orang ini, walaupun dia jahat sama saya, walaupun dia dengki sama saya, iri sama saya, ribut terus sama saya mau ampuni dia. Karena saat kita mengampuni orang itu, kita berdoa sama Tuhan dan kita minta Tuhan ampuni kita, Tuhan pasti ampuni kita. Dan doa kita tidak akan terhalang lagi dari dosa kita. Kiranya Tuhan menolong kita saat kita terus mempelajari firman Tuhan, dan kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami memohon kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga ingin menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan pewarta firman-Mu untuk setiap orang yang ada di hidup kami.
Kami bersyukur dan memohon ampun atas dosa pelanggan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan pujian nomor 326. Jadikan aku saluran berkat. Mari kita bangkit berdiri. Setelah lagu ini, nanti hambanya akan menutup kita dalam doa. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang juga adalah sekaligus Kepala Gereja. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan bersuka cita karena gereja yang telah Tuhan Yesus dirikan melalui para rasul dan para penginjil dan para gembala, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, bahkan di kota Pontianak. Pada saat matahari terbenam, pada harimu yang kudus, Engkau menghimpun kami dalam kebaktian. Kami sudah memuji namamu, kami sudah belajar firman-Mu dan juga membawa persembahan. Sekarang ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Ya Bapa, pakailah kami sebagai pohon ara yang bisa menghasilkan buah, yaitu buah pertobatan dan buah Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi saksi Tuhan Yesus di akhir zaman yang semakin kacau, di mana COVID merajalela dan sebagai suatu indikasi Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, dan sebagai pelayan-Mu, bisa menyaksikan Injil Tuhan Yesus kepada dunia yang segera binasa. Supaya melalui kesaksian kami, melalui pertolongan Roh Kudus, orang-orang bisa percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami percayakan firman-Mu, Engkau akan memelihara setiap anak-anak-Mu. Tidak satu rambut di kepala kami akan jatuh kalau bukan Bapa di sorga yang izinkan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk proteksi-Mu dan juga untuk garansi dari Engkau. Ya Bapa, kami juga saat ini sedang menanti kedatangan Yesus. Dan ketika Yesus datang, kami akan diberi hadiah yang terbesar, yaitu tubuh yang mulia. Akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Pada saat itu, semua manusia yang percaya akan memuji, membesarkan Engkau dalam Tuhan Yesus.
Ya Bapa, tolonglah kami dalam hidup kami ini senantiasa nama-Mu lah yang kami tinggikan, kami puji. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dahulu kala, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera di